Si B tidak bisa, si C tidak bisa. Tidak bisa karena ini sudah dipegang di atas karena dia sudah salah. Dia ada di satu padang gurun yang begitu luar biasa. Tetapi kalau Tuhan mau menolong, dia katakan di padang gurun itu Tuhan buka jalan. Kita ingat pada waktu bangsa Israel dipimpin oleh Musa dan di belakang dikejar oleh Firaun bersama dengan tentara-tentara. Di situ di depan ada laut kosong, ya. Dan mereka harus lewat. Itu juga adalah padang gurun. Tetapi kita melihat pada dengar sini, ya, ya. Pada waktu mereka mau melihat di situ meliwat, Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan. Maka itu Bapak Ibu, itu pesan Tuhan kepada kita di tahun 2021, 2024 di dalam tanggal 1. Nah, kita mau mendapatkan itu supaya Tuhan bisa membuka jalan bagi kita. Kuncinya satu. Ya, kuncinya satu yang Tuhan pesan dulu. Mari kita buka di Yakobus 5. Ini juga pesan Tuhan. Ya, Yakobus 5 di dalam ibadah doa pagi, hari yang pertama, hari Selasa. Ya, hari yang pertama yang Tuhan pesankan kepada kita supaya apa? Kita bersabar. Kita bersabar. Itu yang Tuhan pesan. Kita harus bersabar. Coba kita baca. Kita baca dulu di dalam Yakobus 5 ayatnya yang ke-7. Perikop di sini bersabar dalam penderitaan. Sekali lagi, bersabar di dalam penderitaan. Yakobus 5, oke? Bisa dapat? Yakobus 5 ayatnya yang ke-7. Bersabar dalam penderitaan. Kalau bisa dimatikan saja di sini, ya, jangan dikeluarkan. Ini juga membuat jemaat kadang tidak mau membuka Alkitab. Ya, nanti saya baca, saya akan tunjukkan kepada jemaat ini juga harus kita didik di tahun 2024 supaya jemaat ini lebih sungguh-sungguh lagi. Ya, supaya jemaat ini lebih sungguh-sungguh lagi mau merenungkan kebenaran firman. Ya, saya akan minta tolong Ibu Retno baca di dalam Yakobus 5 ayatnya yang ke-7. Yang keras. Dan musim semi. Saya ulangi sekali lagi. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. 8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. 11 sama-sama, ayo. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang ada pada akhirnya. Disediakan Tuhan baginya karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini, minggu yang pertama, ya, tanggal 7 ini, Tuhan pesan kepada kita agar supaya kita bisa menerima janji-janji Tuhan yang Tuhan janjikan kepada kita
di tanggal 1 ini. Yang apa yang dikatakan? Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Pesan Tuhan di tanggal 1 bulan 1, ya, supaya kita semua tahu. Tuhan sendiri sudah mengatakan, lihat aku telah membuat sesuatu. Kalau Tuhan kita Yesus Kristus membuat sesuatu, tentu Dia buat yang baik untuk kita. Ya. Karena Tuhan itu tidak punya rencana membuat izinkan kita masuk di dalam kecelakaan. Tuhan itu tidak punya rencana izinkan kita itu harus sampai susah. Tuhan itu tidak punya rencana membuat kita untuk bekerja seperti mau makan roti dengan susah payah. Dari pagi sampai malam dengan susah payah. Padahal Tuhan mau memberkati orang pada waktu tidur pun Dia mau memberkati. Dia tidak punya rencana yang jelek kepada kita. Tapi Dia sudah katakan, Dia sudah pesan untuk jemaat surya kebenaran. Ya. Tinggal sekarang bagaimana kita tangkap, imani ini. Bahwa Tuhan yang kita sembah ini sedang membuat sesuatu yang kita tidak tahu. Ya. Yang kita tidak tahu. Sedang membuat sesuatu yang tidak kita tahu. Memang pikiran Tuhan dengan pikiran kita itu lain. Jalan Tuhan dengan jalan kita itu lain. Tinggal bagaimana kita mau beriman apa tidak. Bahkan Tuhan bilang Tuhan akan memakai binatang-binatang hutan, binatang-binatang liar untuk datang memberkati kita. Seperti yang mana kita tahu pada waktu Elia, dia diizinkan, dia suruh perintahkan ke sungai Kerit. Di sana tidak ada apa-apa, kering. Tetapi Tuhan memakai burung-burung itu datang memberkati dia pagi, siang. Memberkati dengan apa? Membawa roti. Yang mana orang senantiasa kan ada burung-burung gagak yang Tuhan pakai untuk memberkati kita. Kita pegang dulu. Wah, amin. Saya percaya. Janji-janji Tuhan, ya dan amin. Tuhan itu bukan manusia. Kalau manusia janji, dia pasti pagi dia janji A, siang dia janji B. Dia janji siang, sore dia janji lain lagi. Jadi tidak bisa dipegang itu omongan daripada manusia. Kalau Tuhan janji itu ya dan amin. Kita harus pegang baik-baik. Ya. Di dalam tahun 2024 ini, kita harus pegang baik-baik. Bahkan juga hari Kamis barusan ini kita mendapatkan berkat. Supaya kita apa? Kita mempersembahkan hidup kita ini kepada Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Agar supaya Tuhan itu senang. Nah pagi hari ini, pesan-pesan Tuhan yang Tuhan pesankan kepada kita. Kita percaya, kita ya. Maka itu kita apa yang Dia pesan yang sekarang ini, kita harus bersabar. Kita harus bersabar. Jangan kita tidak sabar. Kita harus bersabar. Kadang orang itu kepingin. Semua kepingin instan. Semua kepingin instan. Semua kepingin instan. Ya. Kita harus bersabar. Karena kita tahu. Kalau Tuhan sudah menjanjikan. Pasti tergenapi. Kita belajar daripada Yusuf. Yusuf itu janji ya, di dalam mimpi bahwa semua saudara-saudaranya akan tunduk kepada dia. Bukan saudara-saudaranya saja, papa, mamanya, Yakub dan istri juga akan tunduk. Itu kan janji Tuhan di dalam mimpi. Tuhan memberikan dan Dia memberitahukan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudaranya marah. Apakah Yusuf saat itu juga langsung mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan? Tidak. Dia harus jalan ini. Jalan terus. Dia jalan terus. Kita melihat di padang gurun yang dia harus hadapi. Penderitaan-penderitaan yang dia harus hadapi.
Kurang lebih diperhitungkan oleh hamba-hamba Tuhan, dihitung kurang lebih 17 tahun. Dia bersabar, dia mengucap syukur dalam segala hal. Diizinkan dibuang di sumur, diizinkan dijual, diizinkan difitnah, diizinkan di penjara, dibuat macam-macam. Dia senantiasa mengucap syukur, dia berusaha sabar. Dan kita melihat orang yang sabar itu adalah subur. Pasnya waktunya. Kita melihat waktu dia ada di penjara, di situ Tuhan izinkan. Tidak ada yang bisa menebak mimpi daripada Firaun. Tuhan kasih hikmat kepada Yusuf. Karena dia sabar, Tuhan kasih hikmat. Bisa tahu semua dan dia diundang untuk menghadapi dengan Firaun. Dan pada waktu Firaun tanya kepada dia, bisakah engkau mengartikan ini? Kita melihat waktu dia menyampaikan itu punya kuasa, ada otoritas. Firaun bilang orang ini yang betul luar biasa. Dan dia diangkat pada waktu itu juga menjadi wakilnya Firaun. Karena apa? Yusuf itu sabar. Maka itu Tuhan pesankan kepada kita, ya, untuk supaya kita menerima janji-janji Tuhan. Kita harus sabar. 2024 bukan enak. Ke depan ini bukan enak. Tambah hari bukan tambah enak. Tambah hari ini tambah susah. Ya, kita tidak tahu nanti di dalam tahun 2024 ini pergantian pemimpin, presiden, pergantian ini segala semua. Orang semua satu sama lain saling melihat dulu. Ya, semua. Kerjaan ini semua susah, tertutup kiri kanan semua. Bagaimana? Memang dengan akal pikiran kalau kita lihat itu susah. Tetapi percaya kalau Tuhan yang sudah bersama dengan kita, dia adalah segala-galanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan minta kepada kita, ya, agar supaya itu kita harus bersabar di dalam penderitaan. Banyak penderitaan yang kita hadapi sekarang, ya. Kita harus sabar. Barusan 2 hari yang lalu saya pulang dari Pacet, saya melihat Cinyo. Ya, aduh, dia rasanya lemas sekali. Kenapa Cinyo? Pak Herman, saya kalau tarik napas ya sesak. Ini semua ingus ini, mohon maaf tidak bisa keluar. Dan saat itu naik ke kepala saya sakit sekali. Waduh, saya berpikir ini bagaimana? Ya, tentu Tuhan mengatakan kalau ada orang sakit, kita berdoa, kita mengoleskan minyak dalam nama Tuhan Yesus, engkau sembuh. Tetapi juga kita berdoa, Tuhan juga pakai dokter. Di situ persis saya sedang berbicara, teman saya dokter itu telepon kepada saya. Telepon saya langsung ngomong kepada dia, Pak dokter ini bagaimana? Biasanya kalau saya omong kayak macam begitu, karena dia kalau 1 kali periksa harus bayar 350.000 sampai 400.000 harus bayar. Tapi saya tanya sama dia, Pak dokter ini bagaimana Pak dokter? Ini namanya Cinyo. Pertama dah mau. Saya bilang dia yang mengerjakan masakan-masakan ini untuk kirim ke Pati. Dia dengar macam begitu, dia antusias. Dia ini yang masak makanan-makanan. Sekarang kamu ini sedang masak. Ya, ayo kasih obat apa? Dia hanya ngomong beli obat ini dan obat ini, minum. Itu saja yang dia kasih tahu. Karena dia spesialis THT. Beli obat ini dan obat ini. Ibu gembala langsung suruh beli, minum, dan sampai sekarang saya tanya sama Cinyo, bagaimana Cinyo? Engkau, wah lebih baik jauh. Tadi pagi jam 5, dia telepon kembali sama saya. Kemarin dia tanya, bagaimana keadaan Cinyo? Ya. Tadi pagi jam 5, bagaimana keadaan Cinyo? Saya kasih paralel orang 3. Ya, sudah bagus, minum terus ya. Nah kembali lagi kita melihat, Tuhan janji itu Tuhan pasti tergenapi dengan caranya Tuhan. Maka itu Tuhan pesankan kepada kita di dalam ayat ke-7, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Memang firman Tuhan senantiasa kita sudah dengar di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang pertama.
Ketahuilah bahwa hari-hari terakhir ini ada terjadi kesukaran yang begitu luar biasa. Ya. Pada hari-hari yang terakhir ini akan datang masa yang sukar. Jadi kalau kita menghadapi masa yang sukar ini, kenapa Tuhan kau jahat? Kau izinkan kesusahan-kesusahan ini. Maksudnya Tuhan izinkan kesusahan-kesusahan ini agar supaya kita datang mencari Tuhan. Karena Tuhan sudah menjanjikan kalau Dia datang bersama dengan malaikat surga. Kedapatan kita ada di dalam Tuhan. Kita bukan kambing tetapi kita jadi domba. Kita akan ikut terangkat bersama dengan Dia dan masuk di dalam pesta. Di situ kita melihat. Tetapi kalau kita kedapatan menjadi kambing, orang-orang kehidupan dalam kedagingan tidak ikut terangkat. Maka itu Tuhan izinkan keadaan-keadaan ini, kesukaran-kesukaran supaya apa? Kita datang kepada Tuhan. Kita datang mencari Tuhan. Kadang orang itu kalau sedikit sakit kepala saja, aku dah mau datang. Sakit perut saja, aku dah mau segala. Tapi ini di sini Tuhan izinkan kita sakit ini, kita datang sama Tuhan. Kita cari Tuhan. Tuhan tolong saya, sembuhkan saya. Bahkan dikatakan serahkanlah seluruh persoalanmu kepadaku dan percaya Tuhan akan bertindak. Kita datang seperti pagi hari ini. Ya. Tapi kadang kita manusia ada persoalan, masalah. Kita tidak datang sama Tuhan, kita cari dunia. Kita cari dunia. Sebenarnya poinnya kita harus datang kepada Tuhan. Kemarin saya punya teman, ya masih keluarga. Dia bilang, bagaimana kamu bisa memberikan makan sampai 2 tahun ini? Apakah ada donatur? Ya, saya bilang kalau donatur, ya ada, tetapi tidak bisa donatur seterusnya. Seumpama contoh, kamu kan pengusaha sukses. Kalau sekarang saya bilang sama kamu karena saya baik, ayo kau ikut bagian, 1 kali kau mau. Kedua kali kau mau. Ketiga kali kau masih mau. Dah mau lagi dia bilang. Dah mau lagi. Ya ini donatur saya bilang. Jadi donatur kita adalah donatur Tuhan Yesus. Tuhan Yesus donaturnya. Jadi Tuhan Yesus, Tuhan memakai orang yang bisa dipakai. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka itu Tuhan pesankan kepada kita. Di dalam tahun 2024 ini. Kita saudara-saudara kita harus bersabar. Ya, bersabar dulu. Memang sabar itu kita harus ada di dalam posisi mana? Dalam kedagingan, kerohanian kita dalam kedagingan tentu tidak bisa sabar. Yang ada amarah saja. Tetapi kalau orang yang sudah lahir baru, hidup dipimpin roh lain. Kita lihat Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ia adalah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Ya. Kesabaran. Jadi kalau kita ini sudah dirubah, manusia lama ini sudah tidak ada, kita menjadi manusia baru, itu yang paling penting, pasti mendapatkan kesabaran. Jadi kalau kita mau menerima janji-janji Tuhan, apa yang Tuhan pesankan, Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Itu untuk orang yang sudah lahir baru. Pak, lahir lama masih kedagingan bisa? Tidak. Tuhan tidak memberikan kepada orang-orang yang hidup masih kedagingan. Tuhan berikan kepada orang-orang yang hidup di dalam buah-buah roh ini. Maka itu Bapak Ibu, Tuhan pesan, karena orang yang sabar itu adalah orang yang sudah dirubah Tuhan. Saya berdoa, ini bukan untuk Bapak Ibu saja, saya juga. Untuk saya harus sabar. Saya harus sabar. Kemarin pada waktu hari Jumat,
Saya dengan Ibu Gembala, dengan anak saya Kesia, kami ke Pacet. Sampai waktu mau masuk, pintu masih tutup, tiba-tiba kami ketemu ada 2 orang. Satu ibu dengan satu bapak. Ibu ini ngomong, wah tertawa, terus tertawa. Ya, saya tanya, Bu, ibu kerja apa? Dia bilang, saya ini kerja dagang bubur. Dagang bubur. Satu hari pemasukan bisa sampai 300.000. Oh ya, habis itu Bu, apalagi? Saya kerjanya mijet. Ya, mijet satu orang saya mijet bayar 50.000, 75.000. Oh ya, anaknya diam-diam dia tidak ngomong. Ternyata waktu sudah turun di kolam, kami berbicara, dia bisik sama saya, anak saya ini, dia bilang, mulai lahir saya melihat perlahan-lahan dia besar, kok Tuhan kasih, Allah kasih, dia bisa sembuhkan orang. Dan dia tahu ini penyakit-penyakit, dia bisa sembuhkan orang. Masa saya kan penasaran, masa saya bilang. Ya saya bilang coba, dia teriak sama anaknya, ini bapak ini kamu tahu bagaimana? Langsung ya, berarti oh bapak ada sakit, dia bilang. Saya ada sakit. Angin itu keluar dari dia. Kamu datang sini. Dah. Tapi dia bilang, ayo kamu datang sini. Dia ke sana ya. Oh ya, suruh saya ke sana. Tapi saya bilang nanti aja. Saya masuk di air dulu, saya kum. Tiba-tiba belas kasihan Tuhan dia datang sama saya. Dia datang sama saya dan dia berbicara sama saya. Bapak ini ada sakit di sini. Tangan bapak ini, dia bilang, sakit. Bapak ini sakit, dia bilang. Ya, ini sakit. Muka sakit, dia bilang. Dia pegang sama saya, oh sembuh ini, dia bilang, sakit. Yang lalu dari adiknya Bu Romla juga enak, sudah enak, tangan saya sudah enak. Gitu. Jadi waktu omong di situ, waktu dia sedang pijit-pijit sama saya, dia bilang, bapak ini capek. Ya, capek apa? Ya, dia kan tidak tahu saya ini siapa. Bapak capek sama jamaahnya bapak. Ngerti? Bapak ini capek sama jamaahnya bapak. Arti jamaahnya bapak itu jemaatnya bapak. Loh, orang ini kok tahu? Saya mulai pasang telinga. Kok tahu dia? Bapak ini capek dengan jemaatnya bapak. Jamaah dibilang. Karena apa? Mereka kurang sabda. Mereka kurang sabda. Mereka kurang firman. Mereka kurang iman. Ya. Bapak harus sabar. Ya memang begitu dia bilang. Mereka kurang iman. Bapak ingin supaya jemaatnya Bapak diberkati seperti memberkati Bapak. Bapak ingin, tetapi iman mereka tidak seperti Bapak. Jadi Bapak capek, Bapak kesel. Maka itu kalau saya sampaikan firman Tuhan, ada yang tidur-tidur, saya juga ikut kesel. Kenapa saya punya tujuan mau supaya bisa membagikan berkat ini, kenapa dia tidur? Kesel juga. Bapak capek. Jangan dibilang. Memang dari semua agama, ya agama kami juga begitu. Ada yang imannya kuat, ada yang imannya separuh-separuh. Tapi Bapak punya tujuan, kepingin apa yang Bapak sudah menikmati dapat dari janji-janji Allah. Sekarang Bapak kepingin bagikan juga untuk jemaat. Tapi jemaat ini kan mereka tidak bisa terima. Jadi Bapak rasanya capek, Bapak ini kesel. Saya berpikir-pikir betul juga ya. Betul juga ya. Ya, betul juga. Maka itu kita harus apa dibilang? Harus sabar. Saya baru dapat tadi pagi tentang kesabaran. Bapak harus sabar, dia bilang. Kalau Bapak tidak sabar bagaimana? Bapak hanya bisa berdoa, minta kepada Tuhan. Supaya jamaah-jamaah ini yang dipimpin oleh Bapak, mereka itu rohaninya bisa bagus. Ya, mereka punya iman kuat. Kalau mereka punya rohani bagus, iman mereka kuat. Lain kehidupannya. Ya, memang namanya si orang bapak kan kepingin. Waktu saya berbicara, besok paginya saya berbicara, jemaat kirim sama saya WA. Pak, gak usah capek, biarkan saja Pak.
daripada Bapak capek. Bagaimana? Kan kasihan. Kasihan Bapak sendiri mikirkan. Bapak punya kepikiran supaya mereka ini hidup bagus segala sesuatu. Tapi mereka kan tidak mau. Ya sudah Pak, biarkan. Ya namanya saya seorang gembala. Ada 2 gembala. Gembala yang tidak mau memperhatikan, ada gembala yang mau memperhatikan. Saya kepingin agar supaya jemaat-jemaat Tuhan ini mereka hidup menerima janji-janji Tuhan yang ada di dunia ini dan di akhirat. Sebab kita ini manusia biasa. Elia itu juga manusia biasa. Tetapi karena Elia ini adalah orang yang benar, sehingga waktu dia berdoa sama Tuhan, Tuhan dengar. Maka Tuhan pesankan kepada kita, kita harus sabar. Sabar itu letaknya kepada siapa? Kepada orang-orang yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Kalau tadi Galatia 5 ayat 22, Galatia 5 ayat 23, kita juga kalau sudah ada buah-buah roh dalam hidup, punya penguasaan diri. Ya, penguasaan diri. Maka itu penting sekali. Ya, kita hidup ini, kita sekarang ada kekristenan kita ada di kedagingan atau sudah buah-buah roh yang ada. Kalau masih ada di dalam kedagingan, kita berusaha agar supaya hidup kita ini jangan ada terus di dalam kedagingan. Hidup dalam kedagingan capek ini hidup. Ya. Kuncinya satu, tidak akan susah kalau kita sudah percaya Tuhan dan Tuhan sudah rubah dan kita hidup berkenan sama Tuhan, kita tidak akan susah. Tidak akan susah. Yang tidak mungkin Tuhan bisa izinkan mungkin. Coba Bapak bayangkan. Saya bilang tadi. Di dalam 1 tahun. Tuhan bisa siapkan sampai sekian besar. Ya, dari mana? Coba dari mana? Itu kan semua kan dari Tuhan. Tuhan membuat sesuatu yang tidak ada jadi ada. Maka itu kepingin kita untuk melakukan ini. Hidup di dalam kebenaran, jalan di dalam kebenaran, lakukan kebenaran firman Tuhan itu, perintah-perintah Tuhan kita lakukan, ya sudah. Percaya, nanti dengan caranya apa? Tuhan akan kirim burung-burung gagak untuk datang memberkati kita. Mungkin kerjaan tidak ada, Tuhan kirimkan kerjaan melalui burung-burung gagak. Mungkin kesulitan-kesulitan kita semua, Tuhan kirimkan semuanya. Dengan segala macam cara. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Diartikan lagi kesabaran seperti petani. Dia sabar menunggu. Ya. Jangan sampai tidak sabar. Petani ini dia sabar menunggu. Di belakang ada tanam pohon nangka. Nangka itu dulu saya beli dengan harga 500.000 pohonnya. Tentu waktu itu buahnya kan tidak ada. Kita tanam. Kita tanam. Ya, kita tanam. Kita tanam dan kita melihat. Waktu tanam kita tunggu. Sudah waktunya dia buah. Wah, buahnya Bu Gembala tolong sebentar sore Bu Gembala kalau ada tolong dipotong-potong dikasihkan jemaat. Jemaat rasakan ya dari buah itu. Masih pun Bu Retno bilang, "Pak, aku takut sakit gula." Tidak, imani, kita kasih dia sepotong, kau makan. Manis. Kulitnya tebal. Tunggu. Coba kalau dia masih mentah. Kita pergi petik, tidak bisa. Tapi kita melihat ini tunggu waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Tunggu waktunya. Dia buah. Besar-besar dagingnya. Manis sekali. Ya sama ini. Petani dia tunggu. Ya. Pada waktunya dia akan menuai. Jadi kita juga begitu. Kita menunggu. Pada waktunya kita akan menuai. Seperti apa yang kita sudah lakukan. Kita tabur. Kita tabur. Kita tabur. Kita menunggu. Ada yang Tuhan langsung tuai, ada juga Tuhan bilang tunggu. Dan kalau kita tunggu, nanti akan saatnya kita menuai. 2 tahun saya lakukan ini. Saya tabur terus, saya tabur terus.
Sekarang saya mulai tuai. Barusan waktu saya pergi ke Surya, dari panti Surya, pengurus itu ngomong kepada saya, Bapak Pendeta, kenapa Bapak Pendeta sekarang yang antar? Kok bukan dapur-dapur lagi? Kenapa? Kenapa Bapak Pendeta sekarang yang antar? Kenapa dengan anak? Kenapa dengan istri? Kenapa bukan dapur-dapur lagi yang antar? Saya bilang saya tidak tahu. Saya disuruh Tuhan untuk saya lakukan ini. Dia pikir-pikir, ya memang dah gampang ya. Dari seorang pendeta, ya hamba Tuhan, langsung sendiri datang antar. Mendoakan sendiri. Kenapa tidak ini? Saya bilang saya tidak tahu. Dah gampang ya. Ya memang tidak gampang. Saya harus antar pergi ke sana. Capek. Saya tidak tahu sampai kapan. Ya, saya tidak tahu sampai kapan. Pokoknya minggu depan lagi masih tetap saya diizinkan antar. Saya tidak tahu sampai kapan. Tapi kalau Tuhan sudah suruh, ya stop, saya stop. Maka itu saya hanya ikut perintah Tuhan. Tuhan suruh A, saya jalankan A. Tuhan suruh B, saya jalankan B. Seperti kemarin hari Jumat. Saya turun dari atas pagi-pagi. Tuhan kasih ingat sama saya. Nanti engkau suruh si A ini ambil bagian di dalam memberikan makan ini. Ya suruh lakukan. Saya berpikir Tuhan, ini jam 4 suruh telepon mana bisa. Suruh lakukan. Tapi di situ Bapak Ibu saya biarkan saja. Ya sudah selesai, tetapi waktu saya pergi ke Pacet sana, di perjalanan itu ngeong terus. Suruh. Saya tidak tahu, Bapak Ibu, apa yang terjadi. Waktu saya pergi ke sana, saya sedang duduk begitu, langsung tiba-tiba Tuhan izinkan. Saya berbicara dan dia katakan, oke Pak. Saya oke, langsung saat itu dikirim. Saya tidak tahu kenapa Tuhan suruh itu. Ternyata selesai saya berenang, saya tanya kepada yang biasa kirim buah, apakah kamu kirim buah apa tidak? Oh dia bilang, Pak mohon maaf kami tidak kirim. Jadi dana itu Pak, saya pakai untuk beli buah, saya pakai untuk beli pisang, saya pakai untuk yang lain, pakai untuk bayar-bayar orang kerja segalanya semua, untuk dapur. Dana itu yang saya pakai. Karena apa? Tuhan yang suruh. Kalau Tuhan yang suruh itu semua jalan lancar. Tapi kalau kita pakai akal itu macetnya di tengah-tengah. Kembali lagi dikatakan kita sabar seperti apa? Sabar seperti petani. Ya, memang sabar itu penting sekali. Kalau kita ada buah roh dalam hidup kita, karena Allah itu sabar, Tuhan kita itu sabar, murah hati. Lanjut kita melihat di dalam ayatnya yang ke-8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Ya, dikatakan di sini, Yakobus katakan, kamu juga, ya, jemaat-jemaat juga harus sabar. Bagaimana kita sekarang? Kita ini sabar atau hanya bersungut-sungut? Tetapi ini pesan Tuhan. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Saya senantiasa pesan anak-anak saya yang sudah menikah dan lain-lain, sabar ya. Kamu harus sabar ya. Kalau sudah menikah banyak tantangan, halangan dan lain-lain, kita harus sabar. Berapa banyak orang pecah rumah tangganya. Karena apa? Tidak sabar. Sabar. Ya. Sabar. Ada apa-apa sabar. Ibu gembala dulu dia bersabar. Dia lihat bagaimana dia hanya berdoa sama Tuhan. Dia berdoa, sabar. Kamu juga harus bersabar. Kita semua yang ada. Herman juga harus sabar. Jangan kita hanya mendengar saja kata sabar tapi kita tidak mau melakukan. Harus. Saya dengar ini, saya merenungkan. Apakah saya ini sabar apa tidak? Kemarin yang orang itu
yang tukang ini obati orang, dia omong sama anak saya, Kesia, oh papamu itu pendeta ya? Iya, pantas dia sabar. Kesia bilang, lo sabar. Wah hari ini pantas papamu sabar. Kesia dalam hati sabar. Ya papa setreng kalau untuk demi kebaikan. Ya, tapi kan aku minta, iya ya kita harus sabar. Saya berpikir-pikir betul juga. Maka itu kita minta sama Tuhan supaya kita ini bersabar dalam menghadapi apa saja ada yang ada di depan. Persoalan masalah, kadang kita waktu menghadapi kita bersungut-sungut. Ingat loh Bapak Ibu, ya 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-10. Coba dikeluarkan. 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jadi kalau kita menghadapi suatu masalah, melihat tidak ada jawaban-jawaban di dalam doa kita, yang ada sungut saja, bersungut saja. Itu bangsa Israel, mereka bersungut-sungut, dia marah kepada Musa. Kenapa engkau harus bawa kami keluar? Bukan kami di Mesir sana, semua ada, semangka ada, mentimun ada, semua ada. Kenapa engkau harus buat macam ini bersungut-sungut sehingga mereka mati di padang gurun? Kita coba berusaha, jemaat Tuhan, jangan ada persungutan dalam hidup kita. Ya, mungkin kita mengalami masalah, melihat kok suami saya begini, melihat istri saya begini, melihat anak-anak saya begini. Ya, saya hanya melihat anak-anak kaum muda sekarang hanya beberapa saja yang bertahan. Hanya beberapa saja yang bertahan. Ya sudah, saya bilang memang nasibnya mereka sudah harus seperti begitu. Ya, seperti orang itu dia ngomong, Pak, Bapak punya jamaah, mereka itu Bapak capek karena mereka itu tidak punya iman, tidak ada sabda dalam hidupnya. Mereka lebih senang dunia, lebih senang dunia. Memang lebih senang dunia itu enak. Ya, enak, senang. Kalau apalagi di dunia pergi, makan-makan, segalanya semua, jalan-jalan, wah enak Bapak Ibu. Enak betul-betul. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan itu lain. Maka itu dikatakan di sini ayatnya, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya, kita jangan bilang berkata, Pak, kedatangan Tuhan. Ini firman Tuhan yang berbicara pada pagi hari ini. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kedatangan Tuhan bisa Tuhan datang bersama malaikat surga. Kedatangan Tuhan bisa juga kita pulang ketemu dengan Bapa di surga. Ya, itu kedatangan Tuhan. Bisa juga seperti itu. Jadi sudah dekat. Kita ini sudah dekat, berarti ini kita ini sudah dekat. Maka itu kita harus berjaga-jaga dalam hidup ini. Harus berjaga-jaga. Lanjut kita melihat di dalam ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguh hakim telah berdiri di ambang pintu. Pesan Tuhan kepada kita pagi hari ini, agar supaya mungkin khusus jemaat suami istri bersungut-sungut, satu sama lain saling menyalahkan. Gara-gara kamu, sehingga kami bisa begini. Gara-gara kamu, sehingga anak-anak kita bisa sekarang jadi rusak. Kau tidak bisa mendidik anak-anak kita yang baik. Engkau jadi anjing keluh, tidak mau omong, bersungut-sungut. Saya juga kadang seperti itu. Kita harus mengaku. Tapi Tuhan pesankan kepada kita pagi hari ini. Saudara-saudara, jangan kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Kalau kita saat ini ada satu sama lain, mungkin suami istri satu sama lain saling mempersalahkan, stop.
Ya, kita sudah mengerti. Kita sudah ikut Tuhan sudah sekian lama. Sudah lahir baru. Apalagi yang kita mau bersungut-sungut. Ini pesan Tuhan. Kalau kita bisa jalankan seperti ini, janji Tuhan. Tuhan katakan, di padang gurun aku buka jalan untuk kamu. Tuhan janji, di padang gurun Tuhan buka jalan. Kita saat ini sekarang ada di padang gurun. Siapa yang tidak ada di padang gurun? Saya sekarang ada di padang gurun. Saya lagi sedang berdoa. Ya, saya percaya. Kalau saya ada dalam kebenaran, Tuhan akan buka jalan kepada saya. Saya sedang berdoa. Tidak ada manusia satupun yang tidak ada di padang gurun. Tidak ada satu orang pun yang tidak mengalami masalah. Semua mengalami masalah. Ya, saya sedang berdoa. Apakah Bapak Ibu juga sekarang ada di dalam padang gurun sedang berdoa? Seperti ini. Maka itu apa yang dia katakan? Mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Jadi kalau kita bersungut-sungut, kita dihukum. Bahkan dia katakan sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Tuhan itulah hakim yang adil. Dia sedang berdiri di depan, di ambang pintu. Melihat kita. Jangan, tidak boleh. Satu sama lain saling menyalahkan. Ya sudahlah, selesaikan dengan baik. Masalah-masalah kita selesaikan dengan baik. Saya senantiasa dengan Ibu Gembala, bukan bilang tidak ada masalah, ada kadang sekali-sekali, cuma enak. Ya, diomongi ya sudah selesai. Diomongi ya sudah selesai. Barusan orang itu dia lihat sama Ibu Gembala. Dia bilang, ibu ini tidak ada masalah, cuma ada di dalam hati, simpan. Ya. Ada di dalam hati dia simpan. Yang ngomong sama dia supaya dia keluarkan. Ada di dalam hati dia simpan. Bukan simpan uang di dalam hati, tidak. Simpan masalah. Mungkin ada jengkel dan lain-lain. Manusia. Ya, manusia pasti ada. Ada di dalam hati yang dia simpan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita satu sama lain, jangan satu sama lain saling mempersalahkan. Gak usah, sudah. Tahun 2023 kan sudah lewat. Kita kuburkan, sudah. Ya, kita sekarang masuk di dalam tahun 2024. Jangan simpan lagi dosa-dosa orang. Tidak boleh. Itu menghalang berkat di dalam kehidupan kita. Yakobus 5. Ayatnya yang ke-16, coba kita lihat. Yakobus 5 ayatnya yang ke-16, apa yang dikatakan? Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Ya. Jadi kita ini satu sama lain saling mengaku dosanya dan saling mendoakan. Ya. Itu paling penting. Suami, istri, jemaat, gembala, dan lain-lain. Teman dan lain-lain. Ada masalah, sudah selesai. Mengaku, ya wes aku salah. Ya sudah kita berdoa. Seperti tanggal 1. Di sini pagi-pagi. Kita mengaku dosa dengan istri, anak-anak semua. Kita satu sama lain saling mendoakan. Justru kita saling mendoakan doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya. Jadi kalau kita saling mengaku doa dosanya, ya, itu Tuhan senang. Berarti kita hidup dalam kebenaran. Kemarin waktu saya ketemu dengan teman saya, duduk sama-sama dengan dia, dia bilang sama saya, sekarang ini kita harus jadi orang baik. Dia bilang, jangan jadi orang yang tidak baik. Kita harus jadi orang yang baik. Ya, saya bilang sama dia, bukan baik, saya bilang, kita harus jadi orang benar, yang dibenarkan oleh Tuhan, bukan baik. Kalau baik itu banyak orang, tapi baiknya manusia itu seperti kain lara. Tapi orang yang dibenarkan itu, maka itu kita harus jadi orang benar. Dan kita melihat di sini, kalau kita satu sama lain saling mengaku dosanya, saling mendoakan, berarti kan kita sudah wawo, ya, kita sudah jadi orang benar. Kalau kita jadi orang benar, kita berdoa Bapak Ibu, itu di situ Tuhan jawab.
Kita berdoa itu Tuhan jawab. Bapak Ibu berpikir apa yang saya katakan di dalam 1 tahun Tuhan lakukan itu dia jatuh saja dari langit? Tidak. Ya, tidak, dia tidak jatuh. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, ini anggaran sekian banyak. Tuhan, anggaran sekian banyak. Saya berdoa. Dan di situ kita melihat Tuhan pakai burung-burung gagak untuk datang membawa. Dia datang membawa. Kadang waktu tidur tiba-tiba ada. Dia datang membawa. Memang firman Tuhan itu. Tapi yang penting dulu kita harus benar. Tapi kalau kita tidak benar, tujuan kita punya motivasi dan lain-lain percuma. Kepala di bawah, kaki di atas. Seperti apa yang dikatakan. Engkau bangun pagi-pagi dengan susah payah. Mencari makan roti yang kau makan. Ya. Padahal Tuhan memberikan kepada orang yang dikasihinya. Pada waktu tidur Tuhan berikan. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Benar dulu. Dan kita melihat Elia. Di dalam ayatnya yang ke-17 kita lihat. Ayatnya yang ke-17. Elia adalah manusia biasa. Sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat 18. Ayat ke-8, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Karena apa? Elia ini benar. Saya senantiasa menekankan kepada jemaat. Kalau jemaat hidup di dalam kebenaran, jemaat ini adalah orang yang setia, orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, beda ini hidup. Ya, enak kan? Saya sebagai bapak, saya sebagai gembala, kalau saya melihat anak-anak saya hidup bahagia, anak-anak saya hidup diberkati Tuhan, kan enak. Tapi kalau anak-anak kita ini sekarang hidupnya, waduh, rumah tangganya dakuruan, kita ini sedih. Si orang bapak dia kepingin anaknya hidupnya bagus. Dia kepingin. Maka itu mari, kita sudah tahu kunci. Kita hidup di dalam kebenaran. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kita doa sama Tuhan. Tuhan jawab. Ya, Tuhan jawab. Benar Bapak Ibu. Kita doa. Yang penting itu cocok. Apa yang kita adakan permohonan sama Tuhan. Ya, mau minta apa saja. 1, minta damai rumah tangga. 2, minta kesehatan yang baik. 3, minta anak-anak semua baik. Ya, habis itu sudah semua selesai, minta kehidupan supaya layak kita hidup di dunia ini. Hidup dengan semua diberkati Tuhan. Apa yang kita butuhkan semua dicukupkan, semua dicukupkan. Enak kan? Bapak melihat, aduh saya punya anak-anak ini ya, semua mereka hidup dicukupkan segala semua kebutuhan-kebutuhan semua. Tapi kalau seumpama kita ini tidak benar, bagaimana kita berdoa sehingga tidak bisa mendapat apa-apa dan tidak ada kuasa. Maka itu tadi saya katakan, Yesaya 43 ayat ke-19. Engkau lihat, aku sedang membuat sesuatu yang kamu tidak tahu. Tuhan sekarang sudah sediakan semua yang kita tidak tahu. Ya, mungkin kita tahu Tuhan sudah naik ke surga, sudah siapkan untuk tempat kita. Kita tahu kan itu ada kebenaran. Tuhan sudah siapkan untuk kita. Tinggal sekarang kita dapat itu rumah yang disiapkan sama Tuhan apa tidak. Tapi kalau kita hidup di dalam kebenaran, waktu Tuhan datang ikut terangkat, itu siapnya Tuhan kita jadi milik kita. Tapi kalau kita tidak mau bagaimana? Kembali lagi Elia. Orang benar, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong jangan sampai hujan ada. Jangan sampai Tuhan hujan ada. Tahan dulu ini hujan. 3 tahun 6 bulan. Tuhan dengar. Tuhan itu punya kuasa. Dia punya otoritas. Dia punya kewibawaan. Ya. Enak itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami hidup keluarga ini tidak berkelebihan. Tetapi butuh ada. Butuh ada. Butuh ada. Ya.
Butuh ada. Saya butuh ini ada. Minta sama Tuhan. Tuhan bisa atur sekian begini. Saya butuh ini, Tuhan bisa siapkan ada. Saya melihat, maka itu saya mengatakan, saya melihat kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan buat. Ada saja yang Tuhan buat. Ya, kepingin. Ya, supaya anak-anak kita juga seperti itu. Kalau Bu Retno sekarang berdoa, tek ada, pas waktunya ada, kan enak ini hidup. Ya kan? Tapi kalau kita sampai pusing kepala, stres setengah mati, waduh. Kemarin saya ketemu dengan seseorang, umur sama dengan saya, lahir tahun 59. Saya tanya sama dia, engkau dengan saya muka tua mana? Ya tua saya, dia bilang. Kalau Bapak Pendeta tidak tua, ya saya ini tua. Kenapa? Pusing, setiap hari ini pusing. Ya, stres, dia bilang. Mukanya sudah tua, permisi bibirnya udah pencong, stres. Tapi kalau kita ini hidup di dalam Tuhan, lain. Maka itu Maliaki 3 ayat 18. Maliaki 3 ayat 18 tolong dikeluarkan di sini. Maliaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Kamu lihat perbedaan ini hidup antara orang benar, bukan orang baik loh. Kalau orang baik itu banyak, tetapi benar itu dibenarkan oleh firman Tuhan. Orang benar dan orang fasik, kamu akan lihat perbedaan jauh ini hidup. Perbedaan orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Maka itu ibadah itu dijanjikan juga. Tapi ibadah ini sama Tuhan harus sungguh-sungguh. Wes aku oleh tugas nang gereja mana. Wes malas aku. Berarti kan tidak sungguh-sungguh. Tapi kalau punya kerinduan untuk datang, puji Tuhan, hari ini hari Minggu, aku mau beribadah sama Tuhan, hati senang, itulah sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Tapi kalau dalam keadaan terpaksa atau ibadah hanya Nataru, Natal dan Tahun Baru, Natal dan Paskah, hanya seperti Kristen Natal dan Paskah, lain. Jangan dimasukkan ini. Mereka tidak masuk di dalam bilangan Natal datang, ya, Paskah datang. Kalau tahun baru ya ada datang jalan-jalan. Tapi kalau kita hanya jadi Kristen, kita sungguh-sungguh. Kita melihat tanggal 1 ibadah, mereka udah datang, anak-anak yang sungguh-sungguh. Mereka udah datang, kalau bisa mereka tunjukkan, ini saya doakan dulu sama saya. Karena mereka punya tujuan. Tahun yang baru ini mau datang mempersembahkan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau malas, kita pikirkan hanya duniawi saja, pikir duniawi. Orang itu dia mengatakan banyak orang sekarang sudah lari ke dunia. Ya. Di tahun yang baru dia bilang lebih baik saya pergi jalan-jalan. Jalan-jalan pulang kan capek. Jalan-jalan pergi habiskan uang, bukan tidak boleh, boleh. Ya. Tetapi marilah kita dahulukan Tuhan. Hari-hari begini banyak orang sekarang udah jauh daripada Tuhan. Ya, tapi kita dari ini bersabar supaya berbicara terus kepada jemaat. Lanjut kita melihat apa yang Tuhan pesan. Ayatnya yang ke-10, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kamu menyebutkan mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang ada pada akhirnya. Disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Dia katakan turutilah para nabi-nabi yang ada. Kalau kita mengerti firman Tuhan, kita tahu ada berapa banyak tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Mereka sabar. Nuh itu sabar, ya, di dalam penderitaan.
Hari Kamis itu saudara Alek khotbah tentang Nuh. Dibongkarkan semua itu tentang Nuh. Sabar dia. Tapi kita melihat ada tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Sabar. Mereka sabar itu adalah subur. Tokoh-tokoh yang ada tapi diambilkan tadi tentang Ayub. Dan kita tahu dulu Ayub 1 ayat 1. Ayub 1 ayat 1 kita melihat di sini. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya. Kita tahu dulu, Ayub itu adalah orang yang saleh, orang yang jujur. Ia takut akan Allah dan menjauh kejahatan. Tetapi Allah izinkan. Ya, Allah izinkan. Anak-anaknya 10 semua itu meninggal. Baru dapat laporan lagi hewan-hewannya. Ternak-ternak yang ada, hewan ternak itu sama. Semua diizinkan lagi. Ayub sakit. Ya, kita melihat penderitaan yang begitu luar biasa. Diizinkan teman-teman yang dekat dengan dia menghujat dia lagi. Ayub salah apa? Ayub sudah dikatakan dia orang saleh, jujur, jauh hidup dari kejahatan. Kenapa terjadi? Tuhan izinkan. Bahwa Ayub ini adalah orang saleh, Tuhan izinkan. Tapi kita melihat karena dia dalam kebenaran, dia sabar. Istrinya tidak sabar. Kutuki Allahmu. Ngapain engkau terus beribadah sama dia? Kau cari dia karena engkau macam begini. Ayub bilang, engkau ini kalau enak kau mau. Kalau tidak enak kau tidak mau. Ya. Tapi kita melihat di dalam Ayub 1 sampai dengan Ayub 40, penderitaan demi penderitaan yang dihadapi, dia bukan karena dosa. Dia ini jalankan ini, dia ini, tapi Tuhan izinkan Ayub itu harus mengalami itu. Tapi Ayub sabar. Ya, Ayub sabar. Saya berpikir kita melihat di dalam ayat 42, Tuhan dobelkan. Ya. Berkat-berkat yang hilang yang lalu semua Tuhan dobelkan. Tuhan dobel. Sampai anaknya, siapa namanya? Kesia. Kesia. Maka itu sekarang kita izinkan. Anaknya Kesia, anaknya cantik dan lain-lain segala semua. Kita kasih nama Kesia. Keren. Sekarang Atalia lagi kasih nama anaknya dah mau kalah. Keren. Ya. Kapuk lagi siapa lagi nanti yang nanti akan menyusul. Keren, kapuk lagi. Kesia, keren, kapuk. 3 anaknya. Yang kapuk belum dikasih nama. Nanti dikasih nama kapuk, tidak ada yang baru. Nah, kapokon. Namanya kapuk, keren, kapuk. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia sabar ini Ayub. Dia sabar ini Ayub. Saya diolah 25 tahun. Saya belajar sabar. Saya belajar sabar. Bapak Ibu berpikir Tuhan izinkan semua terjadi ini. Apakah itu jatuh begitu saja? Karena kesabaran. Saya sabar. Saya sabar apapun yang saya hadapi. Sudah sabar. Heran ya, Tuhan kok bisa kasih saya ini sabar ya. Padahal saya ini bukan orang sabar. Saya ini seorang pengusaha yang keras ya. Salah sedikit, tidak mau, lawan. Tapi mulai saya jadi hamba Tuhan, mulai saya jadi pengikut Kristus, saya sabar. Saya tahu segalanya semua, tetapi saya harus berusaha sabar. Wis tidak mau rame-rame, sabar saja sudah, tidak apa-apa. Kita tetap berbuat yang baik. Kita berbuat yang baik. Justru melalui kesabaran itu Tuhan buat meningkat. Siapa jemaat di sini yang mau? Setiap bulan disiapkan cepek. Kalau bukan cepek, poicap, kaucap. Siapa yang mau? Tahu 80, 90 sampai 100 siapa yang mau? Angkat tangan. Loh, siapa yang mau? Dah mau, dah punya iman seperti itu. Dah punya imannya? Ya. Siapa yang kan kepingin di dalam 1 tahun disiapkan 1 lebih?
Siapa yang mau? Tidak ada yang mau juga. Ya sudah, saya mau. Tapi kuncinya apa? Saya harus bayar harga. Sabar. Itu kuncinya. Kalau mungkin Pak Sirait dia bilang, untuk apa saya itu Pak? Tidak perlu Pak. Saya tidak perlu itu. Ya betul, dia sudah umur, untuk apa lagi? Ya. Tapi kita yang masih muda-muda ini, kan kepingin. Kepingin. Tapi kuncinya satu, kita harus sabar. Apapun persoalan, masalah yang kita hadapi, masih pun di depan itu kita tahu kita benar, tetapi kita sabar. Ya, tutup mulut, diam. Tuhan, aku minta kekuatan. Saya lagi diproses, saya lagi diproses. Nanti Tuhan buat aneh-aneh dalam hidup kita. Nanti Tuhan buat aneh-aneh di dalam kehidupan kita. Aneh-aneh Tuhan buat. Mungkin saya berbicara kepada Bapak Ibu tidak percaya ya bahwa saya ngomong ini, saya bicara di atas mimbar. Ya. Coba Cicu ke sini. Ya. Mungkin Bapak Ibu tidak percaya ya bahwa saya berbicara ini, ya, apa yang Tuhan ngomong. Sebentar Cicu ya. Bentar, mungkin tidak ini, saya hanya coba baca keras, coba. Tapi udah pernah 1081 1.081.000.000. Ya, kan gak masuk akal. Karena apa? Kuncinya sabar. Kuncinya sabar, kan gak masuk akal. Mungkin orang kalau berkata, Pak, kenapa Bapak ngomong kayak macam gini? Tunjukkan, saya mau membangkitkan iman daripada Bapak Ibu yang jemaat Tuhan. Saya kepingin semua bisa terdapat begini. Dan terdapat begini, dan hidup ini kita jadi orang yang rendah hati. Saya kepingin sekali. Saya waktu melihat ini, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya kepingin anak-anak saya. Kalau Engkau sudah berikan saya seperti ini, Engkau juga berikan kepada anak-anak saya. Saya kepingin Tuhan. Tapi jangan sampai anak-anak saya kalau sudah seperti macam begitu, sudah jalannya angkat kepala. Nah itu Tuhan tidak mau. Justru dengan ada macam begini, kita lebih cinta Tuhan lagi. Kita lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Apakah kalau macam begini bagi Tuhan ada mustahil? Tidak mustahil. Tidak ada yang mustahil Bapak Ibu. Saya kepingin sekali. Saya kalau berdoa saya bilang, Tuhan, coba Engkau lihat anak-anakmu dulu Tuhan. Ada yang bisa seperti begitu Engkau berikan kepada mereka, dan di situ mereka lebih mencintai Engkau, mereka rendah hati. Mari Tuhan, tumplok sama mereka. Supaya biar hidup mereka dipakai untuk memuliakan Tuhan. Kepingin. Dari mimbar ini. Di depan ada tubuh dan darah Yesus. Saya kepingin. Semua yang ada ini. Semua yang ada. Kepingin. Tapi kalau yang belum bisa menerima, jangan. Nanti jadi binasa. Melihat macam begitu, mendangah di atas. Jangan. Tapi kalau sudah bisa kita dapat seperti macam begitu, dan Tuhan kau pakai saya dan saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ayo, kenapa tidak? Ya, kenapa tidak? Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kepingin yang ada di dalam hati saya. Tuhan, kalau Engkau sudah melakukan untuk saya seperti ini, Kau lakukan untuk jemaat juga. Ada jemaat mengatakan, Pak Herman bisa, kenapa saya tidak bisa? Kalau hanya Pak Herman bisa, kenapa saya tidak bisa? Tetapi kehidupan saya ini, ya, masih tetap ada di dalam kegelapan, ya tidak bisa. Tidak bisa.
Tapi kalau kita berusaha hidup di dalam kebenaran, Pak Herman bisa, saya bisa, pasti bisa. Dan sesudah itu Tuhan berikan, Tuhan pakai kepada kita. Pasti David itu kepingin juga. Bukan bilang tidak. Pasti Eksan juga kan kepingin juga. Semua pasti yang ada di sini. Kalau saya lihat Hendrik mungkin belum, dia bilang, Om aku masih kuliah. Ya, belum dulu, masih kecil, belum waktunya. Pasti semua kita kepingin, semua pasti kepingin. Lindung juga pasti kepingin. Lindung bilang, aku kalau oleh kayak gitu, aku tak menikah, sudah selesai. Oh dulu masih kecil, ya kan? Pasti. Saya berdoa Bapak Ibu, ini yang Tuhan taruh. Tapi kita harus ada di dalam buah roh. Seperti tadi saya kata, kalau Pak Herman bisa, saya bisa. Ya. Tapi kalau kita hidup di dalam kegelapan, jangan kamu harapkan yang enggak. Tapi kalau kita hidup di dalam kebenaran, kita akan lihat setiap hari kemuliaan demi kemuliaan, kemuliaan demi kemuliaan, kemuliaan demi kemuliaan. Tuhan buat sama kita di dunia ini dan di akhirat. Bukan hanya dunia saja, akhirat. Tuhan bilang, kalau kita hidup, beda ini hidup dengan orang-orang dunia. Jauh beda. Kemarin saya pergi pesta. Waktu saya pergi ke pesta Bapak Ibu, apa yang terjadi? Waktu pulang, saya lihat dulu. Ini yang menikah dari Ibu Gembala punya keluarga. Dari pihak laki. Yang perempuan ini siapa? Siapa? Saya tanya, siapa? Tiba-tiba ada orang dia lihat sama saya, itu teman saya 30 tahun yang lalu. Dia datang sama saya, Cendana, Cendana, Cendana. Panggil nama saya kan nama berikan dulu Cendana. Cen. Loh, kamu, saya bilang. Loh, kamu kok bisa ada di sini? Iya, sing menikah ini kan siapa? Yang ini. Tunjungan, tikungan, aneka motor. Kita tahu pergi pasar Genteng, dari Tunjungan belok kiri, itu bagian kanan. Itu yang besar, itu dia. Ya, saya cari sama dia. Saya cari sama dia. Dia lihat sama saya. Wow, mukanya sudah tua. Dulu gagah, ganteng dan lain-lain. Muka sudah tua. Saya ketemu lagi satu. Ya, dia punya adik. Kawin dengan Sinarmas, punya anak. Yaitu saudara Ale kenal. Ya, ada situ, wah dia ketemu sama saya, ayo foto. Saya pikir kalau banyak orang, saya bilang sudah, saya pulang, saya mau siap-siap firman dulu ya, sudah kamu jalankan. Beda, mukanya sudah tua segala semua. Karena apa? Di luar daripada Tuhan. Hidup itu hidup di dalam duniawi. Maka itu Bapak Ibu, saya berdoa sebentar kita akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Kalau Tuhan berikan kepada saya, kenapa jemaat Tuhan tidak berikan? Bapak bagaimana, anak bagaimana? Itu, kita pegang itu dengan iman. Tapi kuncinya satu, kita harus ada di dalam jalan yang benar. Percaya. Jadi kita ini jadi anak-anak Tuhan bukan apa, kita harus naik terus jadi kepala, bukan ekor, naik terus. Jangan bilang, Pak, jangan, benar Bapak Ibu. Apa yang saya harus kerjakan? Saya harus berbicara. Kami gereja ini bukan gereja yang besar. Kami gereja kecil. Ya, apa yang kita mau harapkan? Persembahan Bapak Ibu sebentar saya kasih sama ini, sudah selesai. Dapur, mungkin masih kurang. Persembahan Bapak Ibu ini sebentar saya kasih untuk dapur-dapur. Mungkin kebanyakan, mungkin masih kurang. Maka itu kalau ada yang tahu masih kurang, ada keberkatan, ambil. Saya mau ikut ambil bagian. Yang mana kita lihat kemarin, antri kasih makan itu orang-orang. Oh, saya yang kasih makan. Nah, itu uang yang Bapak Ibu sekarang kasih. Kita akan kasih ini dapur-dapur. Ya, saya rasa sekian. Pemusik singer, ya ayo kita sama-sama kita makan dan minum tubuh darah Yesus. Kita nyanyikan dulu satu pujian.